Fisika Mania. Di sini saya akan membahas soal yang berkaitan tentang gerak meningkat. Langsung saja ke soal yang pertama. Jika sebuah roda katrol berputar 60 putaran tiap 2 menit, 60 putaran tiap 2 menit, maka frekuensi dan kecepatan sudut roda adalah, pertama cari frekuensi. Frekuensi kita tahu banyaknya putaran tiap satuan waktu. Banyaknya putarannya yaitu 60 putaran per waktunya itu 2 menit. 2 menit ini kita ubah ke dalam sekon. 2 menit jadikan sekon berarti 60 kali 2. 60 kali 2 itu 120 sekon. Jadi di sini 120. Coret. Bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 6. Dapat 2 maksudnya. Sehingga hasilnya 1/2 atau ke dalam bentuk pecahan desimal 0,5 Hz. 0,5 berarti ini pasti salah dan salah antara dua. Kemudian kita cari kecepatan sudut roda. Kecepatan sudut roda itu omega. Omega itu sama juga dengan 2pi dikali frekuensi. 2pi 2 dikali 3,14 dikali 0,5. Frekuensinya 0,5. Sehingga 2 kali 0,5 ini kan sama juga dengan 1. Ini sama juga dengan 1 hasilnya. 1 kali 3,14 itu hasilnya 3,14 radian per sekon. Sehingga jawabannya benar itu B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Arus sungai dengan kelajuan 18,94 meter per sekon. Artinya ini adalah V-nya. Digunakan untuk memutar kincir air. Diameter kincir air tersebut adalah 120 cm. Ini diameter. Kalau diubah ke dalam bentuk jari-jari menjadi setengahnya. Setengah dari 120 itu 60 cm. Dalam 1 menit berarti ini waktunya. Kincir air akan berputar sebanyak berapa kali? Sehingga sebelumnya kita perlu mencari omega terlebih dahulu. Kita tahu persamaannya V sama dengan omega dikali R. Sehingga omega sama dengan V dibagi R, pindah ruas. Jadi di sini kita cari omega sama dengan V-nya 18,94, jari-jarinya 60 cm, sedangkan ini meter per sekon. Maka ini kita ubah ke dalam meter terlebih dahulu. 60 cm ke meter, cm ke meter itu kan naik 2 tangga menjadi 0,6 meter. Berarti di sini 0,6. Sehingga omega hasilnya 18,94 dibagi 0,6 itu hasilnya menjadi 31,56 radian per sekon. Setelah itu kita mencari frekuensi. Karena di sini kan kincir air akan berputar sebanyak berapa kali. Frekuensi kan itu kan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Ini selama 1 menit ini berapa putaran, sehingga waktunya kita ubah dulu 1 menit menjadi sekon, menjadi 60 sekon. Setelah itu barulah kita bisa mencari yang namanya frekuensinya. Frekuensinya dari persamaan omega kita tahu 2pi dikali frekuensi, sehingga kita masukkan omeganya 31,56 sama dengan 2pi itu 3,14 dikali frekuensi. Dari sini 31,56 2 kali 3,14 itu dapat 6,28.
kali frekuensi, sehingga frekuensi sama dengan 31,56 dibagi 6,28. Nah, frekuensi menjadi 31,56 dibagi 6,28, maka hasilnya menjadi 5,03 Hz. Nah, dari frekuensi ini kita bisa mencari banyaknya putaran, karena frekuensi sama dengan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Frekuensinya 5,03 sama dengan banyaknya putaran yang kita cari, waktunya 1 menit atau 60 sekon, sehingga N sama dengan 5,03 dikali 60. N sama dengan 5,03 dikali 60, maka hasilnya menjadi 301,8. Nah, 300,8 putaran. Jadi di sini yang mendekati 301,8 itu ini C, 301,6. Karena di sini pada dasarnya ini saya melakukan pembulatan. Nah, begitu. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah roda berdiameter 1 meter. Nah, di sini berarti diameternya 1 meter, sehingga jari-jarinya menjadi setengahnya 0,5 meter. Melakukan 120 putaran per menit. Nah, kecepatan linear suatu titik pada roda tersebut adalah kecepatan linear, berarti yang dicari ini adalah V-nya. Nah, sehingga kita tahu V itu sama dengan omega dikali jari-jari. Nah, sebelumnya kita perlu mencari omega, jari-jari kan sudah ada. Nah, untuk itu dari sini kita dapat peroleh 120 putaran per menit itu bisa kita mencari frekuensi. Frekuensi kan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Putarannya 120 putaran ini per menit. Jadi di sini waktunya harus sekon. Nah, sehingga 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Nah, ini coret, 12 bagi 6 dapat 2 Hz. Nah, setelah dapat frekuensi bisa kita lanjut ke mencari persamaan omega. Omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, di sini di pilihan gandanya ini ada pi, dan ada pi. Sehingga pi-nya tidak usah kita ubah ke dalam angka, cukup saja ke dalam konstantanya 2pi. Nah, hasilnya 2pi dikali frekuensinya 2, sehingga omega sama dengan 2pi kali 2 4pi. Nah, di sini kita masukkan persamaannya, kita substitusikan. Omega itu 4pi, jari-jari itu 0,5. 4pi kali 0,5 sama juga dengan 2pi. Sehingga hasilnya, jangan lupa satuannya meter per sekon. Hasilnya itu C, 2pi meter per sekon. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Sebuah titik bergerak melingkar beraturan, berarti GMB, dengan jari-jari lingkaran 50 cm. Nah, di sini adalah jari-jarinya R. Nah, dan melakukan 12 putaran dalam 6 menit. 12 putaran dalam 6 menit. Frekuensi dan kecepatan linear titik tersebut, cari frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi kita bisa dapat dari ini, keterangan ini, 12 putaran per 6 menit. Frekuensi kita tahu banyaknya putaran tiap satuan waktu. Banyaknya putarannya itu 12 tiap 6 menit. Nah, untuk jadikan Hertz, 6 menit ini harus kita ubah ke dalam sekon. Nah, sehingga T-nya ini menjadi 6 kali 60. 6 kali 60 dapat 360 sekon. Sehingga ini 360. Nah, ini kita sederhanakan supaya gampang mencari pembagiannya nanti hasilnya. Nah, di sini pelan-pelan saja. Nah, bagi 2 dapat 6,
bagi 2 itu dapat 180. Bagi 6 lagi dapat 1, bagi 6 dapat 30. Nah, berarti 1/30. Nah, sehingga 1/30 berarti langsung saja karena di pilihan gandanya ini. Nah, pakai pecahan biasa. Nah, berarti 1/30 hasilnya. Berarti ini salah, salah, dan salah. Berarti antara A dan B. Nah, kemudian kita cari kecepatan linearnya. Kecepatan linear kita tahu V sama dengan omega dikali jari-jari. Nah, untuk mencari omega, di sini kita cari omega dulu. Omega sama juga dengan 2pi kali frekuensi. Ini pi. Nah, di sini pilihan gandanya ada pi. Sehingga pi tidak usah kita ubah ke dalam bentuk angka. Cukup saja bentuk konstantannya. 2pi. Frekuensinya itu 1/30. Sehingga hasilnya bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 15. Sehingga hasilnya pi per 15 radian per sekon. Sehingga di sini langsung saja omega pi per 15 dikali jari-jarinya 50 cm. Kita ubah ke dalam meter. Centimeter ke meter itu menjadi 0,5 meter. Berarti di sini dikali 0,5 meter. Nah, di sini supaya enak kita menghitungnya, kita ubah saja. Ini 15 dikali 0,5 kan sama juga dengan 1/2. Nah, sehingga pi kali 1 pi, 15 kali 2 itu 30. Sehingga hasilnya pi per 30. Atau kalau disesuaikan dengan pilihan ganda menjadi 1/30 dikali pi. Nah, meter per sekon pastinya satuannya. Berarti 1/30. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut tetap 120 rpm. Nah, dari 120 rpm ini maksudnya 120 rotation per menit. Nah, kepanjangan dari rpm rotation per menit. Artinya 120 putaran tiap menit. Nah, gitu. Jadi dalam 10 detik, ini dalam 10 detik berarti T-nya 10 detik. Benda tersebut telah menempuh sudut sebesar, berarti menempuh sudut berarti theta berapa. Nah, untuk mencari theta ini sebenarnya bisa kita langsung, karena kita tahu kan persamaannya kan, persamaan gerak lurus dengan gerak meningkat. V itu kan sama juga dengan S per T. Ini di gerak lurus kan. Nah, kalau di gerak meningkat menjadi V kan sama juga dengan omega kalau di gerak meningkat. Ini kecepatan linear, ini kecepatan sudut. S itu sama juga dengan theta kalau di gerak meningkat. T-nya tetap. Nah, sehingga untuk mencari sudutnya, kita perlu mengetahui yang mana itu kecepatan sudutnya. Nah, kemudian ada waktu. Di sini kecepatan sudutnya ada dalam bentuk 120 rpm, tetapi di sini kecepatan sudutnya harus dalam berubah bentuk satuan radian per sekon. Sehingga ini kita ubah dulu jadi radian per sekon. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang paling gampang atau mudah dipahami walaupun panjang caranya, ini cara yang mudah dipahami. Nah, ini kita ubah dulu. Seperti biasa kan nomor 1 sampai nomor 4 tadi kan kita sering menjumpai getaran seperti ini kan, 120 putaran tiap menit. Nah, di sini kita ubah menjadi frekuensi terlebih dahulu. Frekuensi itu kan banyaknya putaran tiap waktu, sehingga putarannya 120, waktunya dalam sekon. Ini tiap menit, berarti tiap 1 menit. 1 menit itu 60 sekon. Coret 12 bagi 6 hasilnya menjadi 2 Hz. Nah, dari frekuensi dapat kita mengetahui omega. Omega itu 2pi kali frekuensi. Nah, di pilihan gandanya kita lihat terlebih dahulu. Bisa menggunakan pi, ada pi-nya, tapi ada juga tidak. Nah, sementara kita gunakan pi-nya saja. Jadi pi-nya tidak usah kita ubah ke dalam bentuk angka. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2pi dikali frekuensinya 2. Sehingga omega sama juga dengan 2pi kali 2, 4pi.
radian per sekon. Nah, dari sini kita substitusikan. Omeganya 4pi, tetanya yang kita cari, waktunya itu ini 10 detik atau 10 sekon. Sehingga theta sama juga dengan 4pi dikali pindah ruas. Awalnya bagi, pindah ruas jadi kali 10. Sehingga theta sama juga dengan 4pi kali 10, 40 pi. Nah, radian satuannya 40pi berarti ada ini C. Nah, begitu. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Ali melilit pada roda berjari-jari 25 cm ini. Jari-jarinya buat ini. Dari sini ke sini. Nah, seperti gambar. Jika suatu titik pada tali itu di titik A, ini titik A, mempunyai kecepatan 5 meter per sekon, berarti ini V-nya 5 meter per sekon. Maka kecepatan rotasi roda adalah, kecepatan rotasi roda ini sama juga dengan omega. Berapa omeganya? Nah, kita tahu persamaannya V sama dengan omega dikali jari-jari. Nah, V kita dapat ketahui 5 meter per sekon satuannya, betul. Nah, omega yang kita cari jari-jarinya ini sentimeter. Nah, karena di sini satuan V-nya meter, maka ini kita ubah ke dalam meter. Jadi R-nya sama juga dengan 0,25 meter. Nah, 0,25 meter. Sehingga hasilnya ini 0,25. Nah, dari sini kita dapat ketahui omega sama juga dengan 5 pindah ruas jadi bagi 0,25. Nah, 5 dibagi 0,25 ini bisa kita sederhanakan, kan? Nah, sederhanakan, bagi 5 dapat 1, ini bagi 5 dapat 0,05. Nah, 0,05 berarti itu kan 0,05 kali 5 25 12, betul, 0,05. Berarti sama juga dengan 1/0,05 atau nah bisa menjadi 100 dibagi 5. Di atas kali 100, di bawah kali 100 sehingga desimalnya hilang. 100 bagi 5 itu sama juga dengan 20 radian per sekon. Maka hasilnya itu D, 20 radian per sekon. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Untuk sistem roda seperti pada gambar di bawah. Ini roda B, yang besar roda A, di sini roda C. Jari-jari A ini 50 cm, jari-jari B 20 cm, jari-jari C itu 10 cm. Jika roda A memiliki kelajuan linear 1 meter per sekon, berarti di sini itu VA-nya 1 meter per sekon. Maka kecepatan sudut roda C dalam radian per sekon adalah, berarti yang ditanya itu omega C. Berapa? Nah, dari sini kita tahu bahwa dari gambarnya antara roda C dan roda B yang sama itu kecepatan linearnya atau V-nya. Kenapa? Karena ini yang bergerak itu, yang bersentuhan itu berhubungan dengan, anggap saja ini berhubungan dengan rantai. Nah, di tepinya, kalau di tepinya itu berarti yang sama itu V, kecepatan linearnya. Sehingga di sini dapat kita buat persamaan VB sama dengan VC. Nah, kita tahu V itu persamaannya sama juga dengan omega dikali R. Nah, sehingga VC ini kita bisa ubah, kita substitusikan menjadi omega C dikali RC. Begitu juga dengan VB. VB itu sama juga dengan omega B dikali RB. Nah, dapat persamaannya. Yang dicari omega C. Jari-jari C sudah diketahui, jari-jari B sudah diketahui. Yang jadi masalah ini
jadi omega B, kecepatan sudut B. Nah, di sini kita kaitkan saja. Nah, antara B dengan A, roda B dengan roda A, kan ini menempel pada poros. Kalau sudah menempel pada poros ini, masuk ke dalam nih, si B kan masuk ke dalam roda A. Kalau sudah di dalam, berarti yang sama itu omeganya. Nah, kecepatan sudutnya. Kalau di luar itu yang sama kecepatan linearnya, V-nya. Nah, omega A sama dengan omega B. Dari persamaan ini kita bisa ketahui omega itu sama juga dengan V dibagi R. Jadi kita substitusikan. Kenapa harus kita ubah ke dalam V per R? Karena di sini yang diketahui itu VA-nya, bukan omega A-nya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk V per R-nya. Berarti VA per RA sama dengan PB per RB. VA-nya 1, RA-nya itu 50. Oh, ini cm. Haruskah kita ubah ke dalam meter? Nah, karena ini perbandingan, ini kan perbandingan nih sama dengan nih. Perbandingan. Kalau perbandingan tidak usah kita ubah ke dalam satuan internasional, cukup saja. Kalau cm ya cm, dengan catatan setiap ruas ini harus sama satuannya. Kalau di sini cm, di sini juga harus cm. Nah, jadi RB ini kita tetap gunakan cm. Jadi tidak usah diubah. Karena ujung-ujungnya pasti kita dibagi, dicoret. Ini hasilnya sama. Nah, lanjut VB-nya kita cari. Nah, atau langsung saja. Nah, ini kita kan cari omega B. Nah, jadi jangan susah-susah kita memecahkannya lagi. Nah, di sini saya hapus dulu. Berarti di sini itu omega B, karena yang kita ketahui itu omega B. Nah, omega A sama dengan omega B. Omega A kita ubah VA per RA 1 per 50 omega B. Sehingga omega B sudah kita ketahui 1 per 50. Kita substitusikan di sini. 1 per 50 dikali RB-nya berapa? RB-nya 20. Nah, sama dengan omega C yang kita cari ini. RC-nya berapa? 10. Nah, ini bisa kita coret nih. Nolnya hilang, di sini pun nolnya hilang. Nah, kemudian sisa omega C 1 per 50 dikali 20. Nah, ini bisa kita bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 25. Sehingga omega C sama juga dengan 1 per 25. Nah, 1 per 25 radian per sekon satuannya. Atau di sini kan pilihan gandanya dalam bentuk pecahan desimal. Ini kita ubah. Omega C kan 1 per 25. Nah, atau sama juga dengan 0,4 radian per sekon satuannya. 0,4. Oh, radian per sekonnya. Oke. Saya hapus, salah maaf. Berarti satuannya di sini wajib kita ubah karena kan dalam bentuk radian per sekon. Jadi di sini, nah, di sini ini, nah, kita ubah dulu, Berarti ini kita ubah di sini. Kita mulai dari sini. Ya, kita pelan-pelan. Nah, radian per sekon. Jadi ini karena ini dalam bentuk radian per sekon, maka harus kita ubah. Nampaknya harus kita ubah terlebih dahulu karena dalam bentuk satuan radian per sekon. Nah, ini berarti VA-nya 1, RA-nya ini menjadi RA menjadi 0,5 meter, berarti 0,5 omega B. Nah, 1 dibagi 0,5 itu sama juga dengan 10 dibagi 5. Nah, sama juga dengan 2 radian per sekon. Berarti di sini 2. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Hapus. Nah, hapus dulu. Hapus. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah kita peroleh omega B itu 2 radian per sekon. Sehingga kita substitusikan omega itu 2, RB-nya itu kita ubah
ke dalam meter terlebih dahulu. RB-nya itu menjadi 0,2 meter. Berarti ini 0,2 sama dengan omega C dikali RC-nya juga harus kita ubah menjadi meter. 0,1 meter. Berarti ini 0,1. 2 kali 0,2 menjadi 0,4 sama dengan omega C dikali 0,1. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini kita pindah ruas menjadi 0,4 per 0,1. Karena 0,1 kita pindah ruas awal kali menjadi bagi omega C. 0,4 dibagi 0,1 itu menjadi sama juga dengan 4 radian per sekon omega C. Berarti ini 4 sika. Nah, berarti jawabannya itu D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Benda A dan B bermasa sama 0,5 kg. Berarti berdasarkan gambar ini, massa A sama dengan massa B sama dengan massa. Berarti 0,5 kg. Diikatkan pada tali secara berurutan seperti gambar. Berarti ini satu tali. Nah, lalu diputar sehingga melakukan gerak melingkar beraturan secara horizontal dengan kecepatan di ujung luar tali 3 meter per sekon. Berarti ini V-nya 3 meter per sekon. Bila OA, nah ini mungkin maksudnya 0, O ini, OA ini 1 dan AB, A ke B itu 2, maka perbandingan tegangan tali yang terjadi pada tali AB dan OA. Nah, tegangan pada tali AB dan OA. Nah, sehingga di sini tegangan tali berarti ini masuk ke gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal terbentuk karena adanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal mengakibat gaya sentripetal yang mengarah langsung ke pusat putaran. Nah, di sini artinya dari persamaan ini kita ketahui bahwa kalau ini satu poros berarti omega A itu sama dengan omega B. Nah, sama. Berarti anggap saja sama dengan omega. Nah, sehingga kita ketahui gaya sentripetal itu kan sama juga dengan massa dikali percepatan sentripetal, atau massa percepatan sentripetal itu sama juga dengan omega kuadrat dikali F. Nah, sehingga karena perbandingan ini kan perbandingan tegangan tali, berarti bisa kita cari gaya sentripetal untuk tegangan tali A berbanding gaya sentripetal untuk tegangan tali B. Berarti massa dikali substitusikan omega, berarti omega A dikali FA. Nah, kuadrat, jangan lupa. Massa, karena massanya sama, sebenarnya ini massa A, saya tulis dulu. Omega B kuadrat dikali FA, FB maksudnya. Nah, massa sama, berarti boleh kita coret. Omeganya juga sama. Nah, ini kan sama, menempel. Sehingga omeganya boleh kita coret. Berarti sisa FA berbanding FB. Jari-jari A berbanding jari-jari B. Nah, jari-jari A dari O ke A itu 1, dari A ke B itu 2. Berarti 1 berbanding 2 atau 1/2. Berarti jawabannya adalah B, 1/2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per sekon, berarti ini adalah omega A. Kecepatan sudut roda B adalah, berarti yang ditanya adalah omega B berapa. Nah, dari sini, soal sebelumnya juga sudah dibahas kalau saya nomor 7 tadi. Kalau sudah ini dihubungkan dengan sebuah tali, berarti kan bergerak kan di luarnya. Berarti kalau di luarnya yang bergerak, berarti V-nya kecepatannya yang sama. Berarti kecepatan A sama dengan kecepatan B. Nah, sehingga
kita ketahui V sama dengan omega dikali R. Sehingga di sini omega A dikali jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B. Omega A itu 8, jari-jari A itu ini A, 10 cm. Karena perbandingan tidak usah kita ubah ke dalam meter. Nah, berarti cukup saya tulis sama dengan 10. Omega B itu yang dicari, RB itu 20 cm. Nah, ini bisa kita coret. Sisa 1, sisa 2. Berarti 8 kali 1 itu 8 sama dengan ini omega kali 2 omega. Sehingga ini kita lanjut di sini, omega sama juga dengan 8/2. Ini pindah ruas. Awalnya kali menjadi bagi. Sehingga omega sama dengan 8/2 itu dapat 4 radian per sekon. Berarti jawabannya itu adalah ini. Nah, ingat ya, omega satunya radian per sekon, jangan meter per sekon. Meter per sekon itu untukkan kecepatan linear. Oke, lanjut ke soal terakhir nomor 10. Nah, 4 buah roda disusun seperti gambar. Ini gambarnya. Pernyataan yang benar adalah, nah dari sini kita cek, kecepatan sudut roda 1 dan roda 2 sama. Ini roda 1 dan roda 2 sama. Nah, kalau dalam step ini roda 1 menempel ke pusat roda 2. Kalau menempel, dalam arti menempel ini maksudnya roda satunya masuk ke dalam roda 2, ini kan masuk menempel ke pusatnya. Berarti yang sama itu omeganya, kecepatan sudutnya. Berarti kecepatan sudut 1 sama dengan kecepatan sudut 2. Berarti ini kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Ini benar. Berarti ya mungkin langsung. Nah, sudah kita boleh. Nah, pasti A, kan ini kan benar. Nah, tapi kita cek dulu satu persatu. Nah, kecepatan sudut roda 2 dan roda 4 sama. Roda 2 dan roda 4 sama. Sudut di sini. Padahal ini kan tersambung oleh tali. Kalau tersambung oleh tali berarti V-nya yang sama. V2 sama dengan V4. V itu kecepatan linear, berarti ini salah. Kecepatan sudut roda 1 dan roda 3 sama. 1 dan 3 sama. 1 dan 3 ini dihubungkan oleh tali. Ini talinya. Berarti kalau tali yang sama berarti V-nya V1 sama dengan V3. V itu kecepatan linear. Berarti ini juga salah. Kecepatan linear roda 3 dan 4 sama. Kecepatan linear roda 3 dan 4 sama. Kecepatan linear roda 3 dan 4 sama. Nah, ini jelas beda ya. Ini kan berbeda ini. Yang jelas 3 ini tidak menempel ke 4. Nah, kalau tidak menempel, itu berarti kecepatan sudutnya tidak sama. Beda dengan 1 dan 2, ini menempel. Berarti kecepatan sudutnya yang sama. Berarti ini salah. Yang terakhir, kecepatan linear roda 2 dan 3 sama. Kecepatan linear berarti V-nya roda 3 dan 2 sama. Nah, 3 dan 2 kecepatan linearnya sama. Sedangkan 3 dan 2 ini tidak menempel. Berarti yang jelas pasti salah. Nah, jadi jawabannya A. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa lihat untuk contoh-contoh soal lainnya, untuk matematika lainnya di video saya sebelumnya di channel saya Ayeka. Nah, saya akhiri dengan salam Fisika Mania.